Seorang ayah mengorbankan segalanya untuk membesarkan anak-anaknya. Dan ketika tiba giliran putranya untuk merawatnya, dan sang putra harus memberinya susu dengan botol selama berhari-hari, mengikat ayunan di samping tempat tidur dan mengguncangnya, serta membersihkan tempat tidur yang basah. Apa yang dilakukan putra itu saat itu? Dan apa yang menyebabkan air mata ular menetes? Dan apa yang dilakukan ular itu terhadap lelaki tua itu? Hati Anda akan terkejut ketika mendengarnya. Sangat penting untuk menonton video ini sampai akhir, jadi dengarkan dengan hati Anda. Saat itu adalah waktu maghrib. Seorang putra memegang lengan ayahnya yang sudah tua dan membawanya menuju hutan, berkata, "Ayah, hari ini kita akan jalan-jalan." Tahu bahwa putranya akan meninggalkannya di hutan dengan alasan palsu dan tidak akan pernah kembali padanya. Dia berjalan perlahan, bertumpu pada tongkatnya. Namanya Karim Bakhsh. Setelah beberapa saat, putra Karim Bakhsh mendudukkan ayahnya di bawah pohon dan mulai berkata, "Ayah, saya akan memotong beberapa kayu bakar dari sini. Kita mungkin membutuhkannya. Setelah itu, kita akan pulang." Ayah tua itu duduk di sana, tetapi sang putra dengan cerdik mengikat kapak ke pohon dan pergi. Ketika angin bertiup, kapak mengeluarkan suara tik-tik. Karim Bakhsh mengira putranya masih memotong kayu bakar. Dia terus menunggu sampai malam tiba. Kegelapan hampir turun. Karim Bakhsh berpikir untuk pergi melihat seberapa banyak kayu bakar yang akan dipotong. Ketika dia sampai di pohon, dia tidak menemukan siapapun. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk, kecuali kapak yang mengeluarkan suara tik-tik ketika bersentuhan dengan pohon karena angin. Karim Bakhsh duduk di bawah pohon dan mulai menangis terseduh-seduh. "Ya Tuhan, putraku meninggalkanku di sini dan pergi. Ketika dia masih kecil dan dia pergi dari rumah sebentar, aku merasa cemas dan mencarinya. Tetapi dia meninggalkan ayahnya sendirian dan pergi. Dia tidak peduli jika singa dan harimau memangsaku di hutan. Takdir menghendaki ada lubang ular di dekat pohon yang sama, dan ular itu mendengar pembicaraan lelaki tua itu. Dia merasa sangat cemas dan bertanya-tanya mengapa lelaki tua ini menangis begitu terseduh-seduh. Setelah beberapa saat, ular itu keluar dari lubangnya dan mendekati lelaki tua itu. Lelaki tua itu terkejut dan gemetar. Kemudian, ular itu berkata, "Tuan, tidak perlu takut. Anggaplah saya anakmu. Saya tidak akan menyakitimu. Katakan saja padaku mengapa kamu cemas dan mengapa kamu menangis." Karim Bakhsh berkata, "Anakku, apakah kamu juga berbicara dan dengan cara manusia?" Ular itu berkata, "Ya, Tuhan telah memberiku kemampuan. Saya bisa mengubah bentuk dan berbicara seperti manusia. Jelaskan saja masalahmu. Mengapa kamu meneteskan air mata?" Ketika Karim Bakhsh mendengar ini, tangisnya semakin menjadi. Dia berkata, "Anakku, jika kamu memiliki keberanian untuk mendengarkan ceritaku, duduklah di sampingku hari ini. Saya akan menceritakan semua yang terjadi padaku. Saya memiliki rumah yang bahagia dan makmur. Setelah waktu yang lama, istri saya hamil. Kemudian tiba saatnya Tuhan memberkati saya dengan seorang putra seperti bulan. Tetapi pada saat yang sama, gunung-gunung kekhawatiran menimpa kami. Istri saya jatuh sakit parah. Saya merawatnya dengan banyak, tetapi dia meninggal dan pergi kepada rahmat Allah, dan beban putra itu jatuh di pundak saya. Saya memelihara beberapa kambing. Saya berpikir, apakah saya harus merawat anak itu atau pergi bekerja? Saya menggendong putra saya di pelukan saya dan menggembalakan kambing. Ketika dia lapar, saya memerah susu kambing dan memberinya minum. Di malam hari, ketika saya kembali ke rumah, saya mengikat ayunan di samping tempat tidur dan membaringkan anak saya di dalamnya, dan saya mulai menyiapkan makanan sendiri. Ketika dia menangis di ayunan, saya bergegas kepadanya untuk mengguncangnya, dan terkadang saya kembali memasak makanan. Saya melakukan semua itu agar putra saya tidak merasa bahwa saya hanya seorang ayah, tetapi saya juga menjadi ibunya. Ketika putra saya berusia 7 tahun, saya mengajarkannya Al-Quran.
Saya mengirimnya ke sekolah, dan waktu berlalu seperti itu sampai putra saya tumbuh dewasa dan menjadi seorang pria. Saya berpikir, apa yang menjamin hidup? Saya harus menikahkan putra saya. Seorang istri akan datang ke rumah, dan saya akan punya waktu untuk beribadah, dan kambing-kambing tidak akan kelaparan. Tetapi apa yang saya ketahui tentang hari yang akan diperlihatkan oleh menantu perempuan saya, hari yang tidak pernah saya bayangkan. Saya menikahkan putra saya. Kami hanya punya 2 kamar. Saya memberikan 1 kamar kepada putra saya dan istrinya, dan di kamar lain saya beribadah kepada Allah. Putra saya adalah pria yang saleh dan sangat patuh. Dia biasa berkata kepada istrinya, "Jaga ayahku dengan baik. Dia telah melihat banyak kesulitan dalam hidupnya. Dia telah merawatku dengan banyak." Istri itu menundukkan kepalanya di depan suaminya, tetapi di hatinya dia menyimpan dendam yang bahkan musuh pun tidak simpan terhadap musuhnya. Ketika putra saya pergi bekerja di negara yang jauh selama beberapa bulan, hanya saya dan istrinya yang tersisa di rumah. Begitu putra itu pergi, perilaku istrinya mulai berubah. Dia tidak bangun tepat waktu dan tidak melakukan pekerjaan rumah apapun. Dan saya sakit diabetes. Kesehatan saya juga mulai memburuk. Saya merasa lemah jika tidak makan, tetapi menantu perempuan saya tidak peduli. Saya tidak tahan lapar. Saya bangun dalam diam dan kesabaran, memasak untuk diri sendiri dan meninggalkan makanan untuknya. Saya menggembalakan kambing sepanjang hari dan beribadah kepada Allah di sana. Ketika saya kembali ke rumah di malam hari, menantu perempuan saya masih berbaring di kamar, telepon di tangannya, dan tidak berduhan dengan apapun. Sebulan berlalu sejak putra saya pergi. Saya sedang tidur di kamar saya setelah selesai beribadah. Saat itu, menantu perempuan saya masuk ke kamar dan mulai menyentuh tubuh saya. Niatnya tidak baik. Saya segera bangkit karena takut dan duduk. "Anakku, apa yang kamu lakukan?" Dia berkata, "Saat ini kita bukan ayah dan anak. Apa gunanya memainkan sandiwara palsu ini? Tidakkah kamu tahu bahwa saya tahu seberapa banyak kamu peduli padaku dan mengapa? Saya tahu bahwa kamu juga ingin memuaskan hasratmu, dan itulah sebabnya kamu menyiapkan makanan untukku dan melakukan semua pekerjaan rumah. Di atas itu, putra sialmu sudah sebulan tidak ada di rumah. Pernikahan kita baru, tetapi dia tidak peduli. Tidak apa-apa, hari ini kamu yang akan melakukan pekerjaan ini." Tembus saya dan mencoba melarikan diri dari kamar, tetapi dia menarik saya dengan kuat dan melemparkan saya ke tempat tidur. Saya memohon padanya, "Anakku, takutlah kepada Allah, takutlah pada murka Allah. Setan menguasai pikiranmu. Pergilah dan sholat agar Allah membimbingmu. Mengapa kamu membuat saya bersalah? Saya adalah pria tua. Saya tidak pernah bisa memikirkan hal seperti itu. Saya mungkin mati, tetapi saya tidak bisa melakukannya." Tetapi dia melanjutkan perbuatannya. Pintu terbuka dengan keras, dan putra saya masuk ke kamar. Dia terkejut ketika melihat pemandangan itu. Menantu perempuan saya segera bangkit dan memeluk suaminya sambil menangis. Dia berkata, "Apakah kamu melihat dengan matamu hari ini? Ayah tua ini memanfaatkan kesendirianku. Saya datang ke kamarnya hanya untuk memberinya makanan, lalu dia menarik lengan saya dan mendudukkan saya di sampingnya. Dia berkata kepada saya, 'Saya tahu kesendirian suamimu menyakitimu.' Saya sudah banyak menjelaskan kepadanya bahwa saya seperti putrinya, tetapi dia tidak mendengarkan saya." Formarahan putra Karim Bakhsh semakin besar. Dia mulai berpikir, "Bagaimana ayahku bisa jatuh ke tingkat ini dan menyerang istrinya?" Dia mulai menatap ayahnya dengan tatapan kebencian. Tetapi Karim Bakhsh berkata sambil menangis, "Anakku, dengarkan aku sekali saja. Anakku, tanyakan padaku sekali saja apa yang terjadi." Putra itu berkata, "Ayah, saya tidak ingin mendengar apapun darimu. Kamu tidak akan keluar dari kamar ini lagi hari ini." Kemudian dia menutup pintu dengan marah dan berkata kepada istrinya, "Dengarkan saya, berikan dia roti dari jendela tepat waktu. Tidak perlu membuka pintu dan masuk ke dalam. Saya punya pekerjaan dan pekerjaan itu sangat penting. Saya akan pergi bekerja."
Sang istri menjawab sambil berpura-pura menangis. "Baik, sayang." Begitu suaminya pergi bekerja, dia dengan cepat membuka kunci pintu dan mendekati Karim Bakhsh. Dia berkata, "Hai orang tua, jika kamu mencoba memberitahu putraku kebenaran tentang saya, ketahuilah apa yang akan saya lakukan padamu. Saya akan meracuni putraku dan membunuhnya." Karim Bakhsh mulai gemetar dan menangis mendengar ini. "Anakku, saya tidak akan memberitahu siapapun apapun, tetapi tolong jangan menyakitiku. Saya membesarkannya dengan cinta, dia adalah cahaya mataku." Menantu perempuannya berkata, "Baiklah, tetapi dengan satu syarat. Kamu akan melakukan semua pekerjaan rumah, dan jika kebenaran apapun terungkap pada waktunya, kamu akan menanggung tanggung jawab penuh." Karim Bakhsh mulai menangis tertahan. Tidak ada lagi rasa takut kepada Allah di hati wanita itu. Dia berkata, "Ayo, pertama, siapkan makanan lezat seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Setelah itu, sapu dan pel rumah." Karim Bakhsh bangkit dengan gemetar. Udara sangat dingin. Dia mulai menyiapkan makanan di atas kompor. Setelah selesai memasak, dia segera mencuci piring, menyapu rumah, lalu pergi menggembalakan kambingnya sebentar. Udara sangat dingin sehingga kesehatan Karim Bakhsh memburuk drastis. Dia kembali dengan kambing ke rumah dan langsung berbaring di tempat tidur dan menutupi dirinya dengan selimut. Tubuhnya gemetar karena demam. Saat itu, menantu perempuannya masuk ke kamar dan melihatnya berbaring tertutup selimut. Dia menarik selimut darinya dengan marah dan berkata, "Ini bukan selimut dari hasil kerja putramu, sehingga kamu menyebarkan bau busuk di dalamnya dan menutupinya. Apakah ayahku akan mencucinya lagi? Dan siapa yang akan bekerja? Ayo, bangun dan masak makanan." Karim Bakhsh berkata dengan takut, "Anakku, tubuhku gemetar karena demam. Demi Allah, bawakan saya 2 dosis obat agar saya sembuh, dan setelah itu saya akan memasak makanan untukmu. Saya tidak bisa berjalan seperti ini." Istrinya yang kejam berkata, "Tidak apa-apa, saya akan mengajarimu cara berjalan." Kemudian dia meraih lengan Karim Bakhsh, menariknya, dan melemparkannya ke halaman rumah. Pria malang itu bangkit dengan gemetar ketakutan, pergi ke dapur, dan mulai menyiapkan makanan. Jiwanya merindukan hari itu untuk pergi ke masjid, rumah Allah, dan menangis di sana sebanyak yang dia mau, karena menantu perempuannya tidak mengizinkannya beribadah di rumah. Ketika dia selesai bekerja, dia duduk di pintu masjid, hampir jatuh. Dia tidak punya keberanian untuk masuk ke masjid, kakinya mengkhianatinya. Dia duduk di sana, bersandar di dinding. Ketika jamaah yang lewat melihat keadaannya yang buruk, mereka mengira dia seorang pengemis. Mereka mulai menaruh sedikit uang di telapak tangannya. Melihat itu, hati Karim Bakhsh menangis. Dia ingin berteriak dan berkata, "Saya bukan pengemis." Tetapi dia tidak berdaya saat itu. Dia berpikir, "Baiklah, saya akan mendapatkan harga obat dan kondisi saya akan sedikit membaik." Dengan demikian, dia mengumpulkan banyak uang dari mengemis. Dia membeli beberapa obat dari sana dan menyimpan sisa uang di tangannya. Dia kembali ke rumah, berjalan perlahan. Klaya menantu perempuannya melihatnya dengan semua uang ini di tangannya. Dia bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan uang ini?" Karim Bakhsh menceritakan segalanya padanya. "Anakku, saya duduk di masjid, sangat sedih, dan orang-orang memberikannya kepadaku karena kasihan. Ambillah, tetapi jangan salahkan saya atas apapun. Kesehatan saya buruk. Saya akan istirahat sebentar, lalu saya akan melakukan semua pekerjaan." Tetapi pikiran istrinya sudah rusak. Dia berpikir, "Ya Tuhan, orang tua ini mendapatkan semua uang ini dari mengemis dalam 1 jam. Jika saya membuatnya mengemis setiap hari, saya akan menjadi kaya dalam beberapa hari. Saya akan mendapatkan sepatu, pakaian, dan semua keinginan saya akan terpenuhi, dan suamiku tidak akan tahu apa-apa." Kemudian dia berkata, Baiklah, baiklah orang tua. Istirahatlah hari ini. Saya akan menyiapkan makanan untukmu." Karim Bakhsh berterima kasih kepada Allah dan berbaring di tempat tidur. Menantu perempuannya menyiapkan makanan untuknya sendiri
dan memberinya obat juga. Karim Bakhsh takut akan semua ini dan bertanya-tanya, "Apa ceritanya? Bagaimana menantu perempuan saya berubah begitu cepat?" Ketika kesehatannya sedikit membaik, menantu perempuannya berkata, "Sebenarnya, kamu mengumpulkan banyak uang kemarin dalam 1 jam dengan mengemis. Jika kamu menggembalakan kambing sepanjang hari dan pergi mengemis sebentar di malam hari, berapa banyak uang yang akan kamu dapatkan?" Air mata Karim Bakhsh menetes. "Anakku, apakah saya akan terlihat baik sambil mengemis? Saya tidak suka mengulurkan tangan. Dan putra saya, alhamdulillah, menghasilkan banyak. Apa yang kamu butuhkan?" Redistia berkata, "Jangan coba mengajari saya. Lakukan apa yang diminta darimu. Setelah menggembalakan kambing, kamu tidak akan mengganti pakaianmu. Kamu tidak akan mandi. Dalam keadaan ini, kamu harus duduk di pintu masjid itu dan berjalan-jalan sedikit di pasar. Orang-orang akan kasihan pada keadaanmu dan memberimu banyak uang. Jika kamu tidak melakukannya, ketahuilah akibatmu sendiri. Saya pernah menuduhmu hal yang mengerikan sebelumnya, dan saya bisa melakukannya lagi." Karim Bakhsh mulai menangis dan berkata, "Tidak anakku, jangan sakiti putraku. Saya membesarkannya dengan cinta. Dia adalah cahaya mataku. Saya akan menanggung segalanya demi kebahagiaannya. Saya akan pergi mengemis." Kemudian ini menjadi rutinitas harian Karim Bakhsh. Dia menggembalakan kambing di siang hari dan pergi mengemis di malam hari. Semua uang yang dia kumpulkan di malam hari, dia berikan kepada menantu perempuannya. Ketika putra Karim Bakhsh hampir kembali ke rumah setelah sebulan, istrinya menguncinya di kamar yang sama agar suaminya mengira ayahnya telah dikurung di kamar itu selama sebulan. Ketika suaminya kembali ke rumah, dia langsung bertanya, "Bagaimana keadaannya? Apakah kamu memberinya makanan tepat waktu di kamar atau tidak?" Istrinya berkata, "Apa yang kamu katakan? Saya merawatnya seperti ayah saya sebelumnya juga. Dialah yang menatap saya dengan tatapan buruk. Dan sekarang, saya menggembalakan kambing dari pagi sampai malam dan menyiapkan makanan untuk ayah tuamu tepat waktu, dan dia menghabiskan sepanjang hari di kamar beribadah. Dia tidak peduli bahwa kamu menguncinya di kamar." Karim sedih hari itu, seolah-olah dia tidak nyaman. Dia berkata kepada istrinya, "Apa yang terjadi sudah terjadi. Saya tidak tahan ayah saya dikurung di kamar seperti ini. Saya mengakui bahwa kesalahan yang dia lakukan sangat besar, karena menantu perempuan itu seperti anak perempuan. Tetapi mungkin ayah saya sudah memperbaiki dirinya sekarang. Saya harus mengeluarkannya dari kamar." Kemudian dia bangkit dan membuka pintu kamar. Dia memeluk ayah tuanya dan berkata, "Ayah, jika kamu tidak melakukan kesalahan besar itu, saya tidak perlu menghukummu." Air mata Karim Bakhsh menetes, dan dia hampir mengatakan sesuatu, tetapi menantu perempuannya mulai menatapnya, jadi dia diam. Putra Karim Bakhsh berkata, "Ayah, hiduplah dengan damai di rumah ini sekarang. Kamu tahu bahwa kamu dihukum karena kesalahanmu, tetapi jika ada kerabat yang melihatmu atau mendengar tentangmu, mereka akan mengatakan bahwa putra dan istri menindasnya. Orang tua ini malang, tetapi kamu tidak malang. Hanya kamu yang tahu perbuatanmu. Pergi dan minta maaf kepada istriku." Karim Bakhsh mulai menangis dan memohon kepada menantu perempuannya, menggenggam tangannya. "Anakku, maafkan saya. Saya yang bersalah, dan saya yang ingin melakukan sesuatu yang buruk kepadamu, tetapi saya bertobat kepada Allah." Agar istrinya terlihat baik di depan suaminya, dia berkata, "Tidak apa-apa, ayah. Saya sudah menganggapmu seperti ayahku sejak awal. Apa yang terjadi sudah terjadi, jadi lupakan saja." Phantom, roda waktu terus berputar seperti ini selama beberapa hari. Putra Karim Bakhsh melupakan segalanya dan mulai melayani ayahnya. Dia mulai sangat mencintainya. Tetapi istrinya tidak tahan dengan hal ini. Dia berpikir, "Ayah dan anak ini rukun lagi. Saya telah membuat orang tua ini terlihat buruk, tetapi dia masih melekat pada putranya. Saya harus memikirkan rencana yang lebih besar sekarang." Suatu hari, dia duduk di samping kompor menyiapkan sup.
Karim Bakhsh sedang duduk di tempat tidur setelah selesai sholat. Putranya hampir kembali dari kerja. Sebuah rencana licik muncul di benak istrinya. Ketika dia melihat suaminya datang dari jauh, dia bergegas dan berkata kepada Karim Bakhsh, "Ayah, lihat cepat! Sebutir merica masuk ke mata saya. Saya tidak tahu apa yang masuk ke mata saya. Mata saya terbakar, saya merasa perih." Karim Bakhsh bergegas melihat mata menantu perempuannya. "Anakku, apa yang terjadi?" Saat itu, ketika putra Karim Bakhsh masuk ke rumah, istrinya mulai berakting lagi. "Ayah, mengapa kamu tidak menghentikan perbuatanmu? Apa yang akan dipikirkan putraku jika dia melihat perbuatan ini? Dia mengurungmu di kamar sebelumnya." "Lepaskan saya!" Tetapi dia sendiri yang memegang pakaian Karim. Karim terkejut dan gemetar dan jatuh di tempat tidur karena ketakutan. Ketika putranya melihat pemandangan ini, dia mundur selangkah, keluar, dan duduk di bawah pohon dan mulai menangis terseduh-seduh. "Ya Tuhan, apa yang ayah tuaku lakukan? Dia menyerang istriku. Apa yang harus saya lakukan? Kemana saya harus pergi? Jika saya berbicara buruk tentang dia, penduduk desa akan mengatakan bahwa dia durhaka. Saya telah menyebarkan masalah ini, jadi apa yang akan dikatakan kerabat? Ini akan menjadi pencemaran nama baik ayahku dan istriku." Dia kembali ke rumah sambil menangis dan berpura-pura tidak melihat apa-apa agar ayahnya tidak merasa malu. Dia masuk ke kamar istrinya. Dia duduk sedih. Sang istri juga, dengan air mata buaya, berkata, "Saya juga merasa sangat malu, tetapi ayahmu tidak akan berhenti. Lakukan ini, bawa dia keluar rumah dengan alasan dan tinggalkan dia di suatu tempat di hutan. Jika kamu mulai menanyakan apapun padanya, kamu akan merasa malu tanpa alasan, dan ketika dia meninggalkan rumah kita, kamu akan tenang dan saya akan tenang." Suaminya berkata, "Mungkin kamu benar. Daripada tidak sopan, lebih baik saya meninggalkan ayah saya di suatu tempat agar saya juga bisa tenang." Kemudian dia pergi ke kamar ayahnya, menyalaminya, lalu berkata, "Ayah, ayo, saya akan mengajakmu jalan-jalan keluar. Kesehatanmu akan sedikit membaik." Kemudian putranya membawanya ke hutan, dan setelah beberapa saat dia mulai berkata kepadanya, "Ayah, duduklah di sini. Saya akan memotong beberapa kayu bakar. Saya harus membawanya pulang." Maka dia duduk dan terus menunggu. Pagi berlalu dan malam tiba, tetapi putranya belum kembali. Mendengar cerita lelaki tua itu, air mata ular menetes. Dia juga berkata, "Ayah, percaya pada putramu." Istrinya yang datang kemarin, tetapi dia tidak bertanya kepada ayah yang membesarkannya sejak kecil, mengajarinya, dan bekerja keras untuknya. Dia tidak bertanya kepadanya sekalipun, "Ayah, ada apa?" Tapi, "Ayah, jangan khawatir. Mulai hari ini, kamu adalah ayahku dan saya adalah anakmu. Duduklah di sini di bawah pohon. Saya akan pergi mencari makanan untukmu." Kemudian ular itu menuju hutan dan membawakan beberapa buah dan meletakkannya di depan lelaki tua itu. Lelaki tua itu berterima kasih kepada Allah dan memakan beberapa buah. Dia sholat di bawah pohon dan tidur di sana. Ketika dia bangun, ular itu telah menghilang. Lelaki tua itu mulai mencari ular itu di sana-sini. Dia melihat gubuk tanah liat yang sangat indah di hutan yang sama. Lampu menyala di dalamnya. Tempat tidur telah disiapkan. Saat itu, seorang pemuda tampan datang kepada lelaki tua itu dan berkata, "Ayah, kemarilah, ini rumahmu." Karim Bakhsh takut dan berkata, "Anakku, siapa kamu?" Pemuda itu berkata, "Ayah, jangan takut. Saya adalah ular yang sama. Saya adalah anakmu. Bukankah saya katakan kepadamu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku kekuatan? Saya juga bisa menjadi manusia." Kemudian Karim Bakhsh pergi dengan gembira bersamanya ke gubuk tanah liat. Tempat tidur sudah disiapkan di sana. Sajadah dan tasbih diletakkan untuk beribadah. Ular yang kini dalam wujud manusia memanaskan susu untuk lelaki tua itu, memberinya makan. Lelaki tua itu berterima kasih kepada Allah dan mulai membaca Al-Quran di sana. Dan ular itu duduk di belakangnya, memijat bahu lelaki tua itu
terkadang memijat kakinya. Kondisi lelaki tua itu membaik dari hari ke hari. Karim Bakhsh, si lelaki tua, sangat merindukan putranya, tetapi dia diam dan berpikir bahwa putranya telah mengusirnya dari rumah. Saat itu ular itu berkata, "Ayah, apakah kamu tenggelam dalam kenangan lama lagi? Apakah kamu lupa apa yang dilakukan putramu padamu? Tapi saya tidak akan pernah lupa. Saya akan membalas dendam untuk itu. Saya akan menunjukkan kepada putramu kebenaran penuh tentang istrinya, dan mereka berdua akan jatuh di kakimu sambil menangis. Jika ini tidak terjadi, anggaplah kehadiran saya tidak berguna." Ular itu berkata dengan lembut, "Ayah, waktu untuk keadilan Allah telah tiba. Izinkan saya." Karim Bakhsh mengangguk diam-diam. Ular itu mendesis dan menghilang ke rumput hutan, dan dalam sekejap, ia langsung sampai di halaman rumah Akbar. Sang istri sedang duduk di dalam rumah, membuka tas, menghitung uang kertas yang dikumpulkan Karim Bakhsh dari mengemis, satu persatu. Saat itu, dia mendengar desisan kuat yang mengguncang hatinya. Dia berbalik ketakutan. Di depannya ada ular hitam mengkilap dan kurus. Sebelum dia bisa memikirkan apapun, ular itu mengangkat kepalanya dan menggigitnya dengan keras di kakinya. Dia mulai berteriak dan meratap, "Tolong saya, selamatkan saya!" Dia jatuh ke tanah, mulai memukul tangan dan kakinya. Ular itu berhenti sejenak, lalu menghilang seperti asap. Akbar bergegas berlari. "Apa yang terjadi? Jeritan apa ini?" Sang istri berkata dengan terengah-engah, "Kaki saya terbakar. Sesuatu menggigit saya." Akbar melihat, kakinya telah membiru, tetapi bekas gigitan itu bukan gigitan ular biasa. Akbar menggendongnya ketakutan dan membawanya pertama ke tabib, tidak ada gunanya. Kemudian ke dokter, tetapi tidak ada kelegaan. Kemudian ke kota, dan kemudian ke kota besar, tetapi penyakit itu terus meningkat. Racun mulai naik dari kakinya. Utang menumpuk di sana-sini. Rumah digadaikan, lalu harta benda dijual, lalu perhiasan dijual, tetapi penyakit itu tidak berhenti. Wajah Akbar layu, duri tumbuh di matanya. "Ya Tuhan, musibah apa ini yang menimpa kami?" Suatu hari di malam hari, ketika Akbar sedang duduk menatap istrinya yang sakit di halaman, seorang lelaki tua berjanggut putih melewati gangnya, berjalan perlahan. Akbar memberi salam padanya dengan hormat. Lelaki tua itu berhenti dan berkata, "Anakku, kamu terlihat cemas. Masalah apa yang menimpamu?" Air mata Akbar mengalir. "Tuan, istri saya menderita penyakit beracun yang aneh. Tidak ada tabib maupun dokter yang memahaminya. Tabungan kami habis, rumah tenggelam dalam utang." Tua itu menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangannya di bahu Akbar. "Anakku, di rumah di mana doa seorang ayah tinggal, kebahagiaan tidak akan pernah tinggal. Penyakit istrimu bukan hanya racun biasa, tetapi itu adalah kutukan hati manusia, kutukan yang dia peroleh sendiri." Hati Akbar jatuh, dia berteriak dan berkata, "Tuan, tolong jangan berteka-teki, katakan padaku kebenarannya. Di mana istri saya bisa diobati? Apa yang terjadi padanya? Bagaimana dia akan sembuh?" Lelaki itu menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia menyembunyikan rahasia berat di hatinya. "Dengarkan Akbar," katanya dengan tenang. "Jika kamu ingin pengobatan, hanya ada satu cara." Akbar berkata dengan bersemangat, "Apa cara itu? Katakan padaku, Tuan." Lelaki tua itu meletakkan tangannya di tongkatnya dan menunjuk ke arah hutan yang jauh. Di sana ada hutan lebat di sepanjang jalan ini. Di hutan itu ada gubuk tanah liat. Seorang pria saleh tinggal di sana. Dialah yang mengobati racun ular. Dialah yang tahu obat untuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Seberkas harapan menyala di mata Akbar. "Tuan, saya akan pergi sekarang, saat ini juga, untuk membawa istri saya ke sana." Sambil mengatakan ini, lelaki tua itu berbalik dengan tenang. Dia berjalan beberapa langkah. Angin topan bertiup, dan pada saat berikutnya, dia kembali menjadi ular lagi.
Ular itu mendesis pelan dan pergi ke Karim Bakhsh dan mengambil bentuk pemuda tampan yang sama. Dia memeluk Karim Bakhsh dan berkata, "Ayah, pekerjaanmu telah selesai. Putramu sekarang akan berjalan di jalan ini sendiri. Jalan di mana ada ujian dan di mana ada pertobatannya." Karim Bakhsh menyeka air matanya. "Anakku, semoga Allah memberkatimu. Rasa sakit yang disebabkan putraku padaku, hatinya akan meleleh hari ini dengan rasa sakit yang sama." Ular itu menundukkan kepalanya. "Ayah, semuanya akan mengarah pada kebaikan sekarang. Sudah waktunya bagi Akbar untuk menyadari kebenaran ayahnya, dan sudah waktunya bagi istrinya untuk melihat konsekuensi dari perbuatannya." Akbar berlari, menggendong istrinya di pelukannya, menuju hutan. Sang istri berteriak kesakitan. Kakinya semakin membiru dan menghitam. Napas Akbar semakin cepat. "Bersabarlah, hanya beberapa langkah lagi." Setelah beberapa saat, keheningan hutan, gemerisik pepohonan, semua itu memenuhi hati Akbar dengan ketakutan, tetapi dia terus berjalan maju, memegang istrinya dengan erat. Dia berjalan jauh dan melihat gubuk tanah liat dari kejauhan. Sebuah lampu menyala di dindingnya dan seseorang terjaga di dalamnya. Akbar berteriak terengah-engah, "Adakah orang? Wahai hamba Allah, istri saya sekarat. Dia digigit ular. Saya diberitahu bahwa penyembuhan ada di sini." Dia mengetuk pintu dengan keras berulang kali. "Adakah orang? Tolong, demi Allah, obati istri saya." Tiba-tiba, dia mendengar desisan kuat dari balik pepohonan. Akbar membeku dan berbalik. Dia melihat ular hitam mengkilap dan menakutkan merayap di tanah dan langsung menuju ke arahnya. Udara berputar di sekitar kepala ular itu. Ada api biru di matanya, dan dia berhenti di depan Akbar. Tangan Akbar mulai gemetar. Istrinya berteriak dan bersembunyi di dadanya. Pada saat berikutnya, ular itu berbicara dalam bahasa manusia. "Ketika kamu menyebabkan rasa sakit pada ayah tuamu, matamu tidak meneteskan air mata." Ular itu mengangkat kepalanya dan suaranya bergema. "Ketika ayahmu menanggung kelaparan, tuduhan palsu dan luka kesendirian darimu, di mana kamu saat itu? Kamu tidak bergegas seperti ini saat itu." Wajah Akbar memucat. Napasnya tercekat dan dia duduk di tanah. Ular itu berkata dengan suara yang lebih keras, "Sekarang kamu tidak tahan dengan rasa sakit istrimu. Luka ayahmu bukan beban di hatimu, tetapi rasa sakit istrimu membuatmu berlari." Tangan Akbar mulai gemetar. "Demi kamu, ayahmu tidak menikah lagi agar kamu tidak mendengar kata-kata ibu tiri. Dan dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membesarkanmu. Ketika kamu menikah, kamu tiba-tiba berubah. Ayahmu tiba-tiba menjadi pembohong, dan istrimu menjadi jujur." Akbar meletakkan istrinya di tanah dan berkata sambil menangis, "Apakah saya juga terlihat pembohong bagimu? Apakah saya satu-satunya yang bersalah?" Suaranya bergetar, tetapi kemarahan membara seperti api di matanya. "Jika ayah saya membesarkan saya dengan kerja kerasnya, saya juga melunasi utangnya. Saya bekerja di luar, terkadang di bawah terik matahari, dan terkadang di salju, hanya agar ayah tua saya bisa hidup damai." Kata-kata Akbar meledak seperti luka. "Saya memenuhi semua kebutuhannya. Saya tidak pernah meninggalkannya kelaparan. Saya berdiri di sampingnya dalam setiap keinginannya. Tapi apa yang ayah saya lakukan?" Suara Akbar pecah. "Dia menyerang istri saya, menyerang kehormatannya, menaruh harapannya pada wanita seperti putrinya. Katakan padaku, hai ular, apakah saya yang buruk? Apakah saya yang buta? Apakah semua kesalahan ada pada saya?" Ular itu menatap Akbar dalam diam, lalu mengangkat kepalanya perlahan, dan sebuah suara keluar yang bukan hanya manusiawi, tetapi juga ilahi. Ular itu berkata, "Wahai Akbar, terkadang kebenaran yang dilihat matamu adalah kebohongan, dan kata yang didengar telingamu adalah jebakan setan." Akbar terengah-engah. Ular itu berkata sambil menusuk,
Setiap kata yang kamu katakan bahwa istrimu mengatakan yang sebenarnya dan kamu mempercayai apa yang dia tunjukkan kepadamu. Tetapi apakah kamu bertanya kepada ayahmu sejenak? Apakah kamu mengatap matanya sekali saja? Apakah kamu berpikir bahwa ayah tua yang membesarkanmu seperti seorang ibu akan melakukan perbuatan keji seperti itu? Contested mata Akbar melebar. Suara ular itu menjadi keras. Argumen itu memanas di luar gubuk. Udara bergetar dari teriakan Akbar dan suara ular yang menggema. Di tengah kebisingan ini, Pintu gubuk terbuka dengan tenang. Karim Bakhsh keluar tersandung dari balik pintu. Dia melihat menantu perempuannya, kakinya yang biru, wajahnya yang tenggelam dalam rasa sakit dan teriakannya, dan dia bergegas ke arahnya kesakitan. "Anakku, anakku, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini padamu?" Karim dalam keadaan terkejut. Ular itu mengangkat kepalanya dengan cepat dan berkata dengan suara marah, "Ayah, menjauhlah. Ini adalah wanita yang menuduhmu secara palsu. Dialah yang mengurungmu. Dialah yang membuatmu mengemis. Dialah yang menghina martabatmu." Nada ular itu mengancam api, tetapi di mata Karim Bakhsh hanya ada kasih sayang. Hanya rasa sakit di hati seorang ayah yang, bahkan jika hatinya adalah batu, tidak tahan melihat rasa sakit. Dan ini adalah menantu perempuannya. Suara Karim Bakhsh terdengar lagi. "Anakku, apapun yang terjadi, saya tidak bisa melihatnya dalam keadaan ini. Dia adalah menantu perempuan saya. Dia adalah menantu perempuan saya." Ular itu terkejut. Ayah seperti ini jarang ada. Akbar juga diam, menatap ayahnya. Karim Bakhsh berkata kepada ular itu sambil menangis, "Anakku, ambil semua rasa sakitku, ambil makananku, hentikan napasku, tetapi saya tidak bisa melihat menantu perempuan saya dalam keadaan ini." Ular itu menundukkan kepalanya. Dia bingung dan hancur di dalam. "Ayah, saya melakukan semua ini demi kamu, untuk membalas dendammu. Wanita ini pantas dihukum." Karim Bakhsh berkata untuk pertama kalinya dengan suara yang dalam dan nada perintah. "Anakku, jika kamu pernah menganggapku sebagai ayahmu, maka seperti kamu menggigitnya, tarik racunmu kembali. Ini adalah perintah dari seorang ayah." Aron mata membanjiri mata ular itu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Ayah, ini bukan dalam kehendak saya. Menarik racun ini berarti mengorbankan hidup. Saya mungkin mati." Karim Bakhsh memeganginya dan berkata, "Anakku, bahkan jika jiwa pergi, itu lebih baik daripada melihat mata putramu. Saya perintahkan kamu, tarik racunnya." Tubuh ular itu bergetar. Kemudian dia terpaksa mendekatkan gigi besarnya ke luka menantu perempuannya. Akbar mundur ketakutan. Sang istri berada dalam keadaan hampir pingsan. Ular itu perlahan menarik racun yang telah digigitnya. Dengan ditariknya racun, warna ular itu mulai berubah. Cahaya matanya meredup, kepalanya mulai terkulai, napasnya menjadi terputus-putus. Akbar berteriak ketakutan ketika melihat kondisinya. "Berhenti, atau kamu akan mati!" Ular itu berkata terengah-engah. "Perintah ayah di atas kepala dan mata." Beberapa saat kemudian, wajah sang istri mulai sedikit membaik. Kebiruan di kakinya mulai berkurang. Dia sadar kembali dan mulai mengedipkan matanya. Dia mulai membaik. Tetapi ular itu jatuh ke tanah. Hanya kata-kata ini yang keluar dari mulutnya. "Ayah, perintah seorang ayah lebih berharga daripada nyawanya." Ketika sang istri membaik, dia mulai menangis terseduh-seduh. Ketika dia sadar kembali, dia memegang kaki Karim Bakhsh dengan tangan gemetar, membungkuk di atasnya, menciumnya dan berteriak, "Ayah, saya yang bersalah. Maafkan saya. Saya telah berbuat salah padamu dengan banyak. Saya zalim. Maafkan saya." Air matanya menetes. Tangan Karim Bakhsh secara spontan diletakkan di kepalanya. Dia berbalik ke Akbar. "Ya Akbar, saya yang sesat. Selain itu, kamu menghabiskan sebulan penuh di luar. Saya tidak tahan 1 hari pun. Saya sendiri yang pergi ke kamarnya.
Dia menjelaskan kepada saya 1000 kali, "Anakku, takutlah kepada Allah. Pergi dan sholat agar setan tidak menguasaimu." Tetapi saya tidak mendengarkannya. Suaranya pecah lebih lanjut. "Dan begitu kamu melihat, saya pikir saya benar dan ayahmu salah. Padahal semua kesalahan adalah kesalahan saya. Ayahmu berulang kali menolak saya, mengatakan, 'Anakku, saya yang menyerangnya.' Kemudian, saya membuat tuduhan palsu dan menghina martabatnya." Akbar merasa seolah-olah jiwanya meninggalkannya. Seluruh hidupnya melintas di depan matanya. Ayunannya, perawatannya, menggendongnya sambil menggembalakan kambing, begadang di malam hari untuk memberinya susu, lalu momen ketika dia mengunci ayahnya di kamar, lalu meninggalkannya di hutan. Sementara dia memikirkan semua ini, tiba-tiba percikan kemarahan menyala di mata Akbar. Dia bangkit dengan tajam, melangkah maju dengan cepat, dan menampar keras wajah istrinya. Dia berkata dengan suara yang bergetar karena marah, "Kamu tertalak dariku sekarang, saat ini juga, sebagai tebusan untuk ayah tua saya, 1000 istri sepertimu." Sang istri jatuh ke tanah, diam setelah tamparan itu. Air matanya berhenti, napasnya tersentak. Hanya pada saat itu dia merasakan untuk pertama kalinya bahwa ayah yang dia hina, dan karena dia reputasinya memburuk, Akbar hari ini mengorbankan semua wanita di dunia demi martabat ayah itu. Dia hampir membuka mulutnya dengan kata talak, cerai, ketika Karim Bakhsh tersandung ke depan dan memegang tangannya dengan kuat. "Wahai Akbar!" Itu adalah suara yang didengar Akbar dengan kekuatan dan keagungan ini setelah bertahun-tahun. Makber Akbar menatap ayahnya dengan terkejut. Ayah yang selalu berbicara dengan lembut itu berdiri hari ini dengan nada perintah. Karim Bakhsh menarik napas dalam-dalam. "Anakku, sebuah kesalahan telah terjadi, kesalahan besar, tetapi kemarahan tidak mengikat hubungan, melainkan membakarnya. Jika kamu tidak mengendalikan pikiranmu sekarang, wanita ini tidak akan tinggal bersamamu, dan rumahmu tidak akan tinggal." Akbar berkata dengan suara rendah, "Tapi, ayah, wanita ini..." Karim Bakhsh mengangkat tangannya dan membungkamnya. "Saya tahu dia berdosa, berbuat zalim, bersembunyi dan berbohong. Tetapi hari ini dia mengatakan kebenaran yang jatuh. Hari ini dia merasakan untuk pertama kalinya betapa racun telah dipenuhi di dalamnya. Sekarang, jika kamu hanya mengikuti kemarahanmu saat ini, ingatlah bahwa menghancurkan rumah hanya membutuhkan 1 kalimat, dan membangunnya membutuhkan seumur hidup." Akbar berdiri linglung. Karim Bakhsh maju dan memegang kedua tangannya. "Anakku, kamu adalah darahku. Kamu adalah didikanku. Saya tidak ingin putra saya membuat keputusan yang akan dia sesali seumur hidup. Talak bukanlah balas dendam. Itu adalah batas. Dan hari ini, saat ini, saya tidak mengizinkan batas ini dilanggar." Akbar berkata dengan tenang, "Tetapi ayah, bagaimana saya bisa mempercayainya lagi?" Suara Karim Bakhsh menjadi lembut. "Kepercayaan tidak datang dengan hukuman, tetapi datang dengan pengalaman. Hari ini dia merasakan kesalahannya. Sekarang saatnya untuk mengubahnya. Rumah tidak dibangun dengan satu wanita, tetapi dibangun dengan akal." Kemudian Karim Bakhsh meletakkan tangannya di bahu putranya dan berkata, "Anakku, dengarkan. Jika nama saya benar-benar suci bagimu seperti yang kamu katakan sekarang, maka atas perintahku, jangan biarkan rumah ini hancur hari ini. Seorang pria tidak menjadi hebat dengan balas dendam, tetapi menjadi hebat dengan pengampunan." Mata Akbar dipenuhi air mata. Dia duduk di tanah dengan tenang, menundukkan kepalanya dan berkata, "Ayah, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya akan mengikuti jalan yang kamu tunjukkan padaku." Sang istri menggenggam tangannya sambil menangis. "Ayah, Akbar, saya benar-benar ingin berubah. Saya ingin kepercayaan kalian. Satu kesempatan, satu kesempatan." Karim Bakhsh berkata dengan lembut, "Jika kamu menaruh tangan setan di rumah ini lagi di masa depan, saya tidak akan menghentikanmu, dan saya tidak akan melindungimu. Apakah kamu mengerti?" Sang istri menundukkan kepalanya. Akbar tetap diam.
Di udara hanya ada suara tangisan. Kebenaran istri terungkap dan Akbar menjadi jelas tentang segalanya. Tetapi di balik semua ini, ular itu sendiri yang mempertaruhkan nyawanya untuk mengungkapkan segalanya terbaring di sudut dalam diam. Dia berjuang untuk bernapas, tubuhnya gemetar, kepalanya terkulai, napasnya terputus-putus. Begitu Karim Bakhsh melihat keadaannya, dia bergegas kepadanya kesakitan. "Anakku, anakku, keadaan apa ini yang kamu capai? Bangun dan bicara padaku." Ular itu membuka mata setengah matinya, meletakkan kepalanya di kaki Karim Bakhsh dengan tenang, dan berkata dengan suara terputus-putus, "Ayah, saya telah melakukan tugas saya sebagai seorang putra." Karim Bakhsh merasa seolah-olah belati menusuk jantungnya. "Anakku, jangan katakan itu. Saya belum mendapatkan apa-apa. Saya belum memberikan hak cintamu. Bangun." Ular itu berkata dengan senyum lemah, "Tidak, ayah. Perjalanan saya sudah berakhir sekarang. Saya telah mendapatkan kembali putra sejatimu. Dia telah berubah. Dia telah menyadari kesalahannya. Dia sekarang adalah penopangmu. Pekerjaan saya sudah selesai." Air mata Karim Bakhsh mulai menitat Jubal. Bermejuang apa ini? Dia tanpa sadar menggendongnya dan memeluknya ke dadanya. Dia berkata, "Tidak, anakku, jangan tinggalkan saya. Kamu berdiri di sampingku ketika putra sejatiku tidak bersamaku. Kamu mendengar rasa sakitku. Kamu melihat laparku. Kamu berbagi kesendirianku. Kamu menjadi ayahku, anakku, dan temanku. Siapa yang akan memahamiku sekarang? Siapa yang akan menjagaku?" Ular itu berkata terengah-engah, "Ayah, hak cinta ini akan selalu saya bawa bersamaku. Jiwa saya tetap untuk namamu. Saya akan pergi sekarang." Tubuhnya bergetar, getaran terakhir, cahaya matanya mulai memudar, suaranya pecah. "Ayah, semoga Allah menjagamu. Saya akan pergi sekarang." Kemudian tiba-tiba tubuh ular itu lemas, kepalanya jatuh ke tanah, dan dia diam selamanya. Jeritan Karim Bakhsh bergema di hutan. "Anakku, anakku!" Akbar berlari kembali. Dia melihat ayahnya runtuh dan menangis seperti ini untuk pertama kalinya. Dia berteriak tersedu-sedu, seolah-olah sebagian jiwanya telah mati. Akbar memegang bahu ayahnya dan berkata, "Ayah, cukup! Kamu akan pingsan!" Karim Bakhsh berkata sambil menangis, "Ini juga anakku. Anak yang dikirim oleh Allah yang membangun kembali hidupku, dan saya tidak bisa menyelamatkannya." Udara di hutan berhenti. Pohon-pohon berdiri diam, dan di udara hanya ada tangisan ayah yang hancur yang bergema. Karim Bakhsh dengan terengah-engah menurunkan tubuh ular yang tak bernyawa dari pelukannya. Dia mulai menggali lubang dengan tangannya di bagian tanah liat yang lembut. Air matanya menetes di tanah liat, dan di bibirnya ada satu kalimat, "Alhamdulillah ya Allah, Engkau mengutus putra seperti ini kepadaku. Sekarang tempatkan dia dalam rahmat-Mu." Beberapa saat kemudian, dia menyeka air matanya, berdiri tegak, dan berbalik ke Akbar. Dia berkata, "Anakku, hari ini saya tidak hanya ingin berbicara denganmu, tetapi dengan setiap putra dan setiap putri yang menonton video ini." Akbar menatap ayahnya dengan terkejut. Karim Bakhsh melihat ke langit dan berkata, "Seperti saya membesarkanmu di masa kecilmu, saya punya satu syarat hari ini. Jika kamu benar-benar menyadari dan jika kamu benar-benar menyesali kesalahanmu, perlakukan saya dengan cara yang sama seperti saya memperlakukanmu." Akbar bertanya dengan lembut, "Ayah, cara apa?" Karim Bakhsh menarik napas dalam-dalam. "Gendong saya di lenganmu, baringkan saya seperti saya menggendongmu, dan berjalan-jalan ketika kamu masih bayi. Beri saya susu seperti saya begadang di malam hari untuk memuaskan laparmu. Jangan lempar saya ke tempat tidur. Pegang ayunan dan duduk di sampingku di malam hari dan tanggung batuk, demam, dan kelemahanku." Akbar tidak bisa menahan air matanya. Dia jatuh di kaki ayahnya. Dia memegang kakinya dan menangis. "Ayah, ayah, maafkan saya." Dia berbicara terengah-engah. "Ayah,
Saya lelah melayani hanya selama beberapa hari, tetapi kamu menanggung seluruh hidup saya. Berapa banyak usaha, kelelahan, kesulitan, dan kesusahan yang kamu tanggung untuk membesarkan saya. Dan saya melupakan semua itu. Dia memegang kakinya. Saya adalah putra yang durhaka, Ayah. Saya tidak akan bisa membalas kebaikanmu, bahkan dalam 1000 kehidupan. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang kamu tanggung demi saya. Maafkan saya, Ayah. Maafkan saya. Air mata Karim Bakhsh juga menetes. Dia mengangkar sejana. Dia mengangkat pelusilem berblem sataman perjulan Teusat Rasanaya. Air mata Karim Bakhsh juga menjulu. Saya melamit mener super membelampan saya. Mensamalakan suam parti julda menjubituman saya menjak sepurpat. Air mata Karim Bakhsh juga menersuper menersama, nersuperkan dinantar mati. Saya mencoba untuk menjulan saya kana. Air mata Karim Bakhsh putakan juba perduahan mensalah. Dia mengandau ku melukat bermobalan janda par Karim Bakhsh itu menuminan. Saya tidak pernah melupakan semua itu bahkan. Saya tidak akan pernah melupakan semua itu. Air mata Karim Bakhsh juga mencoba perjula. Dia membalas ke dalam putra yang durhaka, bahkan dalam 1000 kehidupan. Saya tidak akan pernah melupakan semua itu bahkan. Mendelaman bersida belak mensebetan saya, dia mengaman juga menjugan saya. Air mata Karim Bakhsh pitapan melupakan. Saya tidak akan pernah melupakan semua itu. Saya tidak akan pernah melupakan semua itu bahkan. Saya tidak akan pernah melupakan semua itu. Air mata Karim Bakhsh juga mentetes. Saya tidak akan pernah melupakan semua itu bahkan. Batarang Karim Bakhsh bensa melupakan saya. Saya tidak akan pernah melupakan semua itu bahkan. Air mata Karim Bakhsh pridap lusti menukan pita. Saya tidak akan pernah melupakan. Saya tidak akan pernah melupakan semua itu bahkan. Saya tidak akan melupakan semua itu. Saya tidak akan pernah melupakan semua itu bahkan. Saya tidak akan pernah melupakan semua itu. Air mata Karim Bakhsh pita menulupak. Dia memuminyan terjula. Saya menemi tajare kapa tuan jalam. Dia menamfat perusilem putra yang durhakan bahkan melupakan saya. Saya tidak akan pernah melupakan semua itu bahkan. Meneldi hangang kamputar seman lupak menjugan saya adalah putra yang durhaka. Air mata Karim Bakhsh bisa lukat semua itu. Saya tidak akan pernah melupakan semua. Saya tidak akan pernah melupakan semua itu bahkan. Saya tidak akan pernah melupakan semua itu bahkan. Saya tidak akan pernah melupakan semua itu. Saya tidak akan pernah melupakan semua itu bahkan. Membenjumin balaks kebaikanmu bahkan dalam 1000 kehidupan. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang kamu tanggung demi saya. Juga menetes. Dia mengangkat kepala putranya dengan tangan gemetar, memeluknya ke dadanya, dan hanya berkata, "Baiklah anakku, apakah kamu menyadari bahwa merawat orang tua tidak mudah?" Ini adalah momen ketika Akbar benar-benar berubah, dan ini adalah pemandangan yang memaksa setiap hati yang melihatnya untuk berpikir, apa yang telah kita lakukan untuk orang tua kita sampai hari ini? Beberapa putra, terutama laki-laki, melupakan orang tua mereka setelah menikah seolah-olah mereka tidak melakukan apapun untuk mereka. Begitu istri datang, tempat orang tua ditunda. Cinta, perhatian, dan waktu semuanya menjadi atas nama istri, dan orang tua berdiri di pinggir, merindukan untuk melihat wajah anak-anak mereka. Beberapa putra bahkan mengatakan kalimat ini dengan mulut mereka. Apa yang telah kamu lakukan untuk kami? Kisah ini ditulis untuk putra dan putri durhaka yang lupa bahwa orang tua tidak meminta apapun dari mereka di usia tua, melainkan mengorbankan seluruh hidup mereka demi mereka di masa muda. Dalam kisah ini, Akbar menyadari dalam 15 hari bahwa ayah tidak mudah dan ibu lebih sulit. Tetapi generasi hari ini menganggap rambut putih seorang ayah sebagai usia tua, bukan cinta. Ini adalah putra-putra yang berkata setelah menikah, "Ibu,
Kami tidak punya waktu sekarang. Ayah, kamu menggangguku. Kami punya kehidupan sendiri. Kemudian datang saatnya orang tua ini berdiri di pintu rumah, menunggu anak-anak mereka kembali. Kisah ini bukan hanya untuk Akbar. Istri, anak-anak, seluruh dunia, semua datang kemudian. Orang tua adalah yang pertama, dan mereka akan selalu yang pertama. Dalam kisah ini, pelajarannya bukan hanya tentang durhaka, tetapi juga tentang tuduhan palsu yang dilakukan istri Akbar, yang tidak hanya menghancurkan satu pria, tetapi merusak seluruh generasi. Satu kalimat palsu keluar dari mulut seorang wanita, tuduhan sesaat, tipuan sesaat, dan Akbar tidak mempercayai ayahnya yang menggendongnya di masa kecilnya, yang begadang di malam hari ketika dia menangis, yang memerah susu kambing dan meletakkannya di mulutnya, yang menutupi kekurangan ibu dan menjadi ibunya dalam membesarkannya. Tetapi Akbar mempercayai terengah-engah istrinya, bukan terengah-engah ayahnya. Ini adalah kesedihan terbesar. Ini sering terjadi di rumah-rumah saat ini. Satu tuduhan, satu percikan, satu kebohongan, dan usaha, cinta, dan pengorbanan seumur hidup hilang dalam sekejap. Putra seharusnya menatap mata ayahnya dan bertanya sekali saja, "Ayah, apa kebenarannya?" Tetapi dia tidak bertanya, melainkan membuat keputusan. Jadi, kisah ini untuk setiap rumah di mana istri, putra, putri, atau siapapun membuat tuduhan yang berasal dari kemarahan, keras kepala, atau kecemburuan. Tuduhan yang diucapkan oleh lidah tetapi melukai hati hingga ke kubur. Dan kata terakhir, jika anak-anak meninggalkan orang tua mereka sendirian di usia tua, maka Allah meninggalkan anak-anak itu di usia tua mereka setelah menunjukkan kebenaran mereka. Kisah ini adalah cermin bagi setiap hati yang berdiri tegak di depan orang tua mereka. Sahabat-sahabat terkasih, kami harap kisah hari ini disukai oleh Anda semua. Untuk cerita yang lebih serupa, silakan berlangganan saluran kami, dan jangan lupa untuk menyukai video ini sebelum pergi. Jaga diri Anda dan kerabat Anda yang terhubung dengan Anda. Sampai jumpa.